Halo Sobat Senator, semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat dimanapun kalian berada. Jadi saat ini kita sedang bersama salah satu anggota DPD RI, Provinsi Sulawesi Utara, yang notabene sejarahnya panjang di dunia politik, Sobat Senator. Jadi sebelum masuk ke dunia politik, beliau juga masuk di dunia komunikasi dan juga aktif dalam menyuarakan isu-isu yang ada di daerah maupun di daerah nasional. Jadi kalau kita ingin membicarakan sosok anggota yang aktif berkecimpung di dunia politik sejak masih mahasiswa dari Provinsi Sulawesi Utara, siapa lagi kalau bukan Bapak Insinyur Haji Jafar Al-Kathiri, MM, MPPD. Halo Pak, apa kabarnya? Baik, terima kasih. Baik, kabar baik, sehat. Kabar Mas baik Cuan. ya. Alhamdulillah. Berarti Pak, saya biasa untuk memanggil Bapak dengan sebutan apa nih biasanya? Seraja, Apa? Kakja, Kakja ya? Apa, terserah, nggak masalah. Gak masalah ya. Berarti untuk ya kita santai ini kita panggil Kak Ja aja ya. Oh iya, Oke, iya. siap. Nah, Sobat Senator, jadi Kak Ja ini aktif masuk di dunia politik sejak di bangku mahasiswa. Mengikuti perkembangan-perkembangan isu sejak mahasiswa sampai akhirnya sekarang menjadi anggota DPD RI yang berjuang di skala nasional untuk memperjuangkan masyarakat dari Sulawesi Utara. Kak Ja, mungkin bisa bercerita sebelum masuk menjadi senator di Jakarta, pengalaman politik dari awal di Sulawesi Utara sampai sekarang. Boleh Kak Ja? Ya, boleh. boleh. Ceritakan ke Sobat Senator. Silakan Kak Ja. Ya, sebetulnya karena selalu aktif dalam kegiatan organisasi kepemudaan, organisasi mahasiswa saat itu, sekitar ya tahun-tahun awal mahasiswa, saya ya 90, 91, 92 itu aktif betul. Baik di organisasi ekstrakurikuler maupun organisasi di internal kampus. Dan dari sana kemudian terus terasa, ya terus menjadi bagian daripada aktivis pada saat itu. Dan kemudian akhirnya direkrut oleh salah satu partai. Dan kemudian ya di sana memulai awal kiprah dalam dunia politik. Dan alhamdulillah terpilih di masa reformasi tahun 99, setahun sesudah reformasi, kemudian langsung menjadi pimpinan DPRD Kota Manado. Oke, luar biasa. Nah, saat itulah kemudian berkiprah terus beberapa periode sampai ke provinsi dan kemudian sampai ke Senayan ini. Ini luar biasa ya Kak Ja. Jadi perjalanan panjang sekali dari DPD Iya. kota masuk ke DPD provinsi sampai ke DPD RI di Iya. pusat. Itu merupakan perjalanan yang sangat panjang. Iya. Lika-liku apa sih Kak Ja alami dulu dari daerah kota, provinsi sampai ke nasional ini? Ya memang ini karena semangat untuk bagaimana kita melihat kondisi di sekitar kita, melihat bagaimana perkembangan kehidupan berbangsa bernegara, kemudian bagaimana melihat masyarakat kita saat itu, dan karena itulah kemudian terpanggil untuk bagaimana memberikan kontribusi sesudah menjadi aktivis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, berpolitik dalam kehidupan kebangsaan. Dan sebagai aktivis tentu kita tidak akan pernah lupa pada suasana psikologi kita sebagai aktivis. Dan memang tentu kita tetap berjuang, tetap menjaga nilai-nilai integritas kita. Dan tantangan ujian banyak, baik tantangan menghadapi kekuasaan pada saat itu, tantangan menghadapi bagaimana problematika membahas sebuah produk perundang-undangan, tantangan juga dicurigai oleh masyarakat, dan tentu semua ini harus kita lewati dengan sungguh-sungguh, dengan keikhlasan, dengan betul-betul kita berjuang. Dan saat saya punya komitmen, saya itu yang paling tidak suka berjanji pada masyarakat. Oke. Karena kita lebih pada bagaimana membuktikan, bagaimana kita betul-betul berjuang dengan keikhlasan, dan bagaimana kita membawa aspirasi masyarakat itu betul-betul sungguh-sungguh dan tidak boleh dibelokkan. Nah, niat untuk menjaga aspirasi ini menjadi kekuatan bagi kita untuk bagaimana tetap eksis di dalam menjadi wakil rakyat pada saat itu. Betul. Apalagi kondisi pada saat itu Kak Ja merepresentasikan di tingkat kota
Ya. provinsi sampai sekarang Ya, karena merepresentasikan memang kita bertemu nasional. langsung dengan masyarakat. Jadi karena ini tingkat kota, jadi setiap hari kita selalu berinteraksi. berakumulasi dengan masyarakat, selalu menerima semua keluhan, aspirasi dan semuanya. Saya kira sama dengan yang lain juga. Tapi memang ini menjadi tantangan. Saya melihat sebuah dunia baru di dunia politik yang memang kadang-kadang kita harus menerima hal-hal pahit. Iya. Yang berbeda dengan keyakinan, berbeda dengan pikiran kita, dan mungkin berbeda dengan kebanyakan masyarakat. Dan inilah yang memang mendewasakan saya untuk bagaimana menjaga integritas di dalam setiap tugas sebagai wakil rakyat. Sepakat, Kak. Jadi gini, Kak Aja. Berarti yang saya garis bawahi, Kak Aja ini termasuk dalam active learner ya. Mempelajari apa yang terjadi di sekitar masyarakat, diserap, kemudian diperjuangkan lagi menjadi suatu produk, apalagi kan ibaratnya masyarakat ini harus kita dengar, kita serap aspirasinya, kita perjuangkan sebisa mungkin. Itu menarik sekali, Kak Aja. Nah, ngomong-ngomong masalah masuk ke nasional nih, Kak Aja, DPD RI. Kapan Kak Aja masuk ke DPD RI? 2009 atau 2014? Barusan nih. 2019 ya? 2019. Nah, pada saat masuk ke DPD RI 2019, Kak Aja ditempatkan di komite berapa dan fokus di bagian apa? Saya di awal pertama masuk ke Komite 1. Komite 1. Ya, Komite 1 saya kira sangat berat memang, karena memang inti dari tugas-tugas Dewan Perwakilan Daerah yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar hasil amandemen. Di sana saya terpilih menjadi pimpinan komite, salah satu wakil ketua selama 3 tahun. 3 tahun? Iya. Itu berarti banyak sekali Kak Aja yang perjuangkan. Apalagi kan komite 1 ini tentang kalau nggak salah politik, ya, hukum, keamanan ya Kak. Tentang pemerintahan desa, tentang dalam negeri, pemerintahan dalam negeri, semuanya termasuk luar negeri, juga Bappenas. Jadi betul-betul di sana banyak dibahas untuk kepentingan daerah. Nah, selama Kak Aja menjadi wakil ketua di Komite 1, poin concern apa sih yang menarik selama menjadi wakil ketua Komite 1? Apakah ada bahasan-bahasan yang Kak Aja sangat menarik pada saat itu? Iya, saya lebih cenderung untuk melihat revisi Undang-Undang Desa. Undang-Undang Desa. Undang-Undang tentang desa dan RUU Kepulauan. Yang menjadi concern kita karena desa sangat merepresentasi masyarakat Indonesia yang masih ada sekitar hampir 80.000 desa di Indonesia, dan mereka selama ini termarginalkan. Padahal di sana ada pusat pertanian, pusat budaya. Di sana juga masyarakat desa itu mencerminkan keutuhan dari indigenous people masyarakat Indonesia. Dan karena itulah saya anggap desa ini perlu dimandirikan, perlu disupport, didorong ya aja. Sumber dayanya, perlu disupport kemampuan untuk mereka bisa mensejahterakan diri sendiri. Betul. Sehingga betul-betul desa bisa makmur, dan dengan makmurnya desa maka daerah lebih luas di atasnya akan semakin kuat. Negeri ini akan semakin baik. Tujuh. Nah ini. Dan masyarakat kita Indonesia itu masih banyak juga di pedesaan. Dan jika pedesaan ini dikelola, maka betul-betul dia bisa memproduce banyak kepentingan warga negara Indonesia dengan baik. Makanya kita juga berjuang supaya ada undang-undang RUU BUMDes. Ya. Betul-betul selama ini hanya menjadi keputusan presiden. Nah, kita berharap ada RUU BUMDes sehingga bisa kemandirian ekonomi, kemandirian kapasitas daripada masyarakat desa. Betul. Untuk bisa menjadi sejahtera itu bisa lebih cepat. Yang kedua tentang RUU Kepulauan. Masyarakat negara Indonesia ini adalah negara mayoritas Nusantara yang bercirikan kepulauan. Betul. Artinya bahwa Nusantara itu Nusa ya adalah pulau ya di antara pulau-pulau. Jadi Indonesia ini adalah sebetulnya lautan yang ditaburi mutiara pulau-pulau. Betul. 17.506 pulau. Terbanyak di dunia. Setuju Kak. Coba dibayangkan betapa luar biasa kita. Dan itu pemerintah harus masuk ke semuanya ya Kak ya. Ya. Negara-negara Eropa ada yang lockland, cuma satu daratan. Iya. Nggak punya laut, nggak punya jadi nggak punya pulau, sehingga Indonesia ini kaya. Kita punya garis pantai yang kedua terpanjang di dunia, ya, sehingga memang ini betul-betul
daerah kepulauan ini harus kita mandirikan, sejahterakan. Dengan ada RUU kepulauan maka akan ada anggaran di sana tersendiri dan mereka bisa, apalagi ada 8 provinsi yang menjadi wilayah kepulauan di Indonesia, hampir 80 kabupaten kota yang masuk dalam wilayah kepulauan dan ada sebagian besar menjadi border dengan negara lain. Dan karena itulah kita berharap RUU kepulauan ini yang sudah masuk prolegnas itu segera disahkan. Dengan demikian betul-betul kita utuh, arsipelago Indonesia ini didukung oleh payung hukum yang kuat. Ya, di samping RUU kewilayahan yang kita juga berharap ini segera disepakati, dan karena itulah ini menjadi concern saya juga karena saya berada di wilayah Sulawesi Utara yang juga ada wilayah kepulauan yang juga berbatasan dengan negara tetangga. Betul. Ini menarik sekali. Filipina maupun Brunei. Menarik sekali Kak Ja, karena dua undang-undang ini sangat memiliki impact yang luar biasa untuk masyarakat. Apalagi saya juga memantau Kak Ja, BUMDes dan UU Desa ini sangat berpengaruh untuk masyarakat di desa. Mereka membangun usahanya sendiri dan bahkan ini mendorong ekonomi kerakyatan. Yang pada akhirnya terbentuk menjadi suatu development communication, development economics di masa depan. Ini bisa menjadi tolak tunggu juga ekonomi Indonesia ke depan Kak Ja. Dan menariknya lagi Kak Ja, ini RUU kepulauan ini ya, kalau kita perkuat dan kita sahkan ini menjadi legal standing. Betul Kak Ja, dalam kita menyuarakan seperti apa sih peran-peran masyarakat yang ada di nasional. Nah Kak Ja, selanjutnya saat ini Kak Ja kalau nggak salah sudah masuk di Komite 3. Pada saat ini apa aja menjadi poin concern Komite 3 DPD RI Kak Ja? Iya, saya kira Komite 3 tetap concern untuk bagaimana menata hukum di Indonesia ini, mengawasinya, pelaksanaannya, kemudian juga bagaimana menjaga semua regulasi politik yang ada di Indonesia ini. Karena memang kita sedang berada pada masa-masa transisi demokrasi. Sejak reformasi sampai hari ini, transisi demokrasi kita belum selesai. Walaupun pengalaman transisi demokrasi maksudnya belum selesai, walaupun pengalaman demokrasi kita menjadi bagian dari negara yang memiliki kemampuan demokrasi yang ketiga di dunia yang sangat demokratis, tetapi kita harus menyadari bahwa regulasi kita belum mampu untuk bisa memberikan kepastian hukum dan kedua memberikan tatanan yang lebih memberikan kepastian kepada masyarakat terhadap output daripada demokrasi. Proses yang berlangsung ini selama ini. Sehingga memang kita lihat ada beberapa perubahan-perubahan di setiap fase pemilu. Ada perubahan-perubahan undang-undang pemilu, ada beberapa undang-undang yang berkaitan dengan soal bagaimana supaya kita bisa menjaga proses pemilu itu berlangsung dengan baik, proses demokrasi itu berlangsung baik. Kemarin saja kita masih mengalami apa yang disebut dengan apa istilahnya pro kontra soal undang-undang cipta kerja. Saya kira ini masyarakat saya kira melihat berdemo itu terbesar sejarah pada saat cipta kerja itu mau disahkan. Dan kemudian juga kita melihat bagaimana hasilnya. Dan akhirnya kemudian MK memutuskan untuk tidak diberlakukan. Betul. Nah ini kan saya kira sesuatu yang memang harus kita benahi. Cara kita untuk bagaimana menyerap aspirasi, kemudian RUU yang kita perjuangkan dan kita buat di dalam lembaga tinggi negara ini betul-betul tidak mengkhianati kepentingan rakyat. Betul. Justru untuk mendukung bagaimana seluruh kepentingan rakyat Indonesia. Itu yang paling penting. Nah menarik Kak Ja, apalagi kan Komite 3 ini kalau nggak salah kemarin sedang juga mengawasi dengan betul kasus gagal ginjal. Apa sih pandangan Kak Ja terhadap kasus gagal ginjal ini? Ya, saya kira ini gagal ginjal ini sebetulnya harus menjadi perhatian bagi pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah diberikan kewenangan untuk mengawasi beredarnya pengawasan obat dan makanan, khususnya dari BPOM, Balai Pengawasan Obat dan Makanan. Karena ini satu-satunya lembaga yang menfilter seluruh racun pada obat dan makanan yang ada di Indonesia, baik dalam produksi dalam negeri maupun diproduksi dari luar negeri. Dan karena itulah BPOM ini harus diberikan penguatan. Kita tidak punya undang-undang untuk pengawasan obat dan makanan. Karena itu DPD mendorong agar ada RUU
pengawasan obat dan makanan di Indonesia untuk memberikan payung hukum ya kepada BP POM dan memberikan payung hukum kepada pemerintah agar betul-betul bisa mengawasi produk obat ya mulai dari awal ya dari hulu sampai hilir ya mulai baik tindakan intelijen, tindakan penyidikan, tindakan pengawasan, tindakan pengujian terhadap manfaat khasiat obat dan kemudian apa yang terkandung di dalam obat itu ya sesuai dengan standarisasi dan kemudian ini memberikan kenyamanan ya memberikan ketenangan kepada masyarakat terhadap obat yang beredar sehingga memang kasus kemarin soal sirup yang kemudian membuat banyak anak-anak kita gagal ginjal, bukan cuma gagal ginjal tapi dampak dari etilen glikol maupun dietilen glikol ya EG maupun DG itu berdampak bukan cuma kepada gagal ginjal, menjadi racun, itu menjadi racun bagi ginjal tapi juga bagi hepatitis, bagi juga pankreatitis, juga mempengaruhi sistem saraf. Betul. Ini dan kemudian berakibat pada kematian. Sangat mengancam ya, nyawa itu. Ya, sudah 192 yang ditemukan kemarin. Iya. Tetapi sebetulnya tahun 2006 pernah terjadi juga. Hampir 50 ya 40-an 40 kasus yang terjadi kemarin dan 50 tahun yang lalu juga pernah terjadi kasus ini di etilen dan EG maupun DG. Jadi ini kasus sudah pernah ada. Nah, sementara kita berharap BP POM itu tidak menjadi pemadam kebakaran, tapi sudah melakukan pengawasan sejak pre-market atau ya kita anggap early warning system lah, ya, sampai pada post-market. Nah, kita berharap seperti itu sehingga hulu hilir betul-betul diawasi pengujian. Jangan nanti sudah kejadian baru pemadam kebakaran, ya nggak bisa begitu. Sudah ada jatuh korban, baru kemudian wah ini akibatnya karena ini, nggak bisa begitu. Betul. Obat yang masuk sudah harus difilter betul. Nah, tentu ini harus ada kerjasama dengan Kementerian Kesehatan, harus ada kerjasama dengan Kementerian Perdagangan dan Industri, ya supaya betul-betul terfilter, termasuk dengan bea cukai. Ya kenapa? Karena barang-barang yang ini kan kita sudah masuk pada globalisasi, ya produk sudah direct, misalnya lewat internet, pesanan lewat internet misalnya. Online shop ya. Online shop itu bukan cuma online shop di dalam negeri, tapi online shop bisa dari luar negeri. Ini udah jalan langsung dikirim langsung ya dari pabrik sana atau dari luar negeri langsung ke rumah masyarakat Indonesia langsung dikirim. Nah, sehingga memang ini yang harus ada sistem, ada undang-undang yang mengawasi pengawasan obat dan makanan ini. Sehingga BP POM juga kita harus memberikan support baik termasuk soal PPNS-nya, kita juga harus mensupport kepada anggarannya dan juga ya sampai ke daerah termasuk UPT. Ya. UPT yang ada di daerah ini kan penting sekali karena balai POM di daerah pun kita punya. Ya, tetapi kan harus diberi kewenangan dan anggaran. Ini yang menjadi concern kita dengan kasus kemarin, kasus sirup kemarin, dan kita lihat jangan cuma itu, masih ada terlihat dengan nyata di depan mata kita ada pabrik-pabrik sirup yang memang ilegal tapi masih berjalan, masih beroperasi kan ya. Tindakan intelijen, tindakan keamanan itu masih kita ragukan karena masih lihat drum-drum mereka ada di luar rumah, di tempat-tempat yang kotor dan itu mereka menghasilkan sirup, membuat sirup. Nah, ini sebetulnya sudah harusnya tidak perlu menunggu ada kasus, tapi langkah-langkah mitigasi konkret mitigasi maupun dengan cara penyelidikan itu harus dilakukan karena memang BP POM harus ada bagian dari intelijen untuk melakukan itu. Ini harus disupport. Jadi kerjasama kepolisian, kerjasama BP POM, kerjasama Kementerian Industri dan Perdagangan harus kita bikin sebuah sinergitas dan makanya kita perlu undang-undang itu. Betul. RUU terhadap pengawasan obat dan makanan. Nah, ini yang kita support supaya
Indonesia, masyarakat Indonesia tidak saja masyarakat kita ini kan ada di kampung-kampung tiba-tiba menerima masuk sekian banyak sirup, sekian banyak, masyarakat kita juga nggak terlalu paham soal masalah tentang komposisi obat. Betul. Sehingga harus ada literasi. Betul. Kepada masyarakat, penguatan literasi kepada masyarakat mengenai terhadap obat-obat, dan ini harus dilakukan oleh BP POM. Jadi sosialisasi ini, jadi BP POM tidak saja mengawasi, tapi dia melakukan pengujian, tetapi dia juga melakukan apa istilahnya warning public, Iya. ya, Penting. atau public warning, ya, supaya apa? Supaya masyarakat tahu. Wah, ini nggak boleh. Ini obat-obat ini yang nggak boleh. Obat-obat ini yang bisa. Betul. Obat-obat ini masih dalam proses pengujian. Ya, obat makanan ini masih dalam proses pengujian. Jadi public warning ini harus dilakukan banyak sekali. Ya, kenapa? Karena produk obat makanan baik dalam negeri maupun luar negeri itu makin meningkat. Betul, Pak. Dan cara mereka memasukkan, cara mereka melakukan transaksional itu juga semakin direct, semakin gampang, sehingga bagi masyarakat Indonesia bisa memakan obat dan makanan yang mungkin saja beracun, mungkin saja bisa mematikan dan sebagainya. Betul. Sehingga ini BP POM satu-satunya. Kita nggak punya banyak lembaga yang hanya satu BP POM. Nah, BP POM ini harus kita support betul. Kita harus banyak memberikan dukungan kepada mereka. Nah, tentu BP POM juga harus betul-betul harus memiliki kapasitas, peningkatan kapasitas, kualitas, baik teknologi maupun kemampuan sumber daya manusianya untuk melakukan pengujian pengawasan baik dari hulu sampai ke hilir. Sehingga apa yang masuk betul-betul, kalau sekarang minuman-minuman kaleng itu coba begitu banyak membanjiri masuk ke Indonesia dari luar negeri, khususnya dari wilayah ASEAN. Ya, Korea, Jepang, Malaysia itu masuk itu. Thailand, Vietnam masuk minuman-minuman kaleng, bahkan mie instan. Iya. Udah mulai masuk. Coba kita lihat. Ya, ada beberapa shop-shop baru yang menarik. Kemudian ini ada produk-produk makan dan minum. Saya udah lihat, itu udah menjamur, Kak, sebenarnya. Ya, luar biasa. Dan ini nggak bisa karena ini memang perdagangan dunia. Nah, BP POM harus ada di depan dengan bea cukai untuk menjaga itu dengan kementerian-kementerian terkait lainnya. Nah, kami berharap seperti itu. Kita mensupport regulasinya, kita siap mensupport ya anggarannya, kita siap memberikan dukungan kepada pemerintah untuk memberikan dukungan anggaran sampai ke kita memberikan dukungan untuk bisa sampai UPT itu mendapat DAK untuk anggaran non fisik pengawasan obat dan makanan. Sehingga betul-betul mereka punya daerah-daerah itu memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan dan pengujian. Ini menarik sekali, Kak Aja. Berarti BPOM harus bersinergi dengan KL-KL yang ada di Indonesia menjadi garda terdepan dalam memfiltrasi obat-obat dan hal-hal itu lainnya juga. Aja tadi kan menarik, itu sudah pembahasan mengenai kasus gagal ginjal. Nah, kalau nggak salah, Kak Aja, beberapa waktu lalu Komite 3 dan juga Kak Aja tuh concern dalam pembahasan Undang-Undang Haji. Nah, pada saat itu memang saat ini ada perumusan pasal-pasal yang dianggap tidak relevan nih, Kak Aja. Apa sih tanggapan Kak Aja terkait hal itu? Ya, saya kira memang haji itu sudah menjadi program nasional. Iya. Artinya pemerintah turut di sana bertanggung jawab dalam proses pemberangkatan sampai pepulangan, pelaksanaan dan pepulangan ibadah haji. Sehingga memang kenapa? Karena betul-betul haji ini bisa di samping masyarakat Indonesia mayoritas Muslim dan harus melaksanakan kewajiban, dan itu berkaitan dengan negara lain, Saudi Arabia, sehingga memang harus diurus. Juga haji itu mengakumulasi kapital yang besar, baik dalam pelaksanaannya, kemudian kegiatannya, dan memang pemerintah harus terlibat lewat Kementerian Agama. Iya. Nah, karena itu regulasinya harus kita terus benahi sehingga memberikan kemudahan, kenyamanan kepada pelaksana maupun kepada calon-calon jamaah haji Indonesia. Kenapa? Jamaah haji Indonesia ini jamaah haji terbesar di dunia. 211.000 kuota kita dari pemerintah Saudi. Kadang-kadang menjelang pelaksanaan ditambah 10.000 lewat lobby dari pemerintah kita kepada kerajaan Saudi. Banyak memang problem-problem yang kita hadapi. Mulai dari soal biaya ibadah haji.
ya, soal item-item yang ada di dalam biaya ibadah haji itu sendiri. Kemudian soal pelayanan, soal hotel, soal catering, kemudian soal petugas haji, soal transportasi, sampai soal kesehatan ibadah haji. Nah, dan tentu berkaitan juga dengan keamanan pelaksanaan ibadah haji. Sehingga ini semua harus diurus oleh pemerintah dan harus didukung oleh semua masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat muslim, organisasi-organisasi haji, organisasi kemusliman, semua harus memberikan dukungan. Sehingga betul-betul pelaksanaan ibadah haji berjalan. Karena ini kita memberangkatkan warga negara Indonesia terbesar setiap tahun ke luar negeri bersama-sama. Karena haji itu kan ada, haji ini kan ada waktunya. Iya. Bulan Zulhijjah. Betul. Jadi ada mikat makani, ada mikat zamani. Artinya mikat zamani itu, ya pelaksanaan ibadah haji harus sesuai dengan waktunya. Iya. 9 Zulhijjah harus wukuf di Arafah. 3 hari menjelang peristiwa Arafah, ya seluruh jamaah haji dunia itu sudah harus berada di Makkah, termasuk Indonesia. Artinya bahwa kita berangkat tuh bersama-sama 211.000 dan pulang dalam waktu 40 hari. Iya. Sehingga memang ini harus dikelola dengan benar. Gitu. Dan itu menjadi poin concern Kak Ja dan juga Komite 3 DPD RI ya. Iya. Dan dalam, kalau misalnya haji kan termasuk dalam masa tunggu nih Kak Ja. Apa sih point of concern Kak Ja terhadap masa tunggu haji itu sendiri? Nah, ini memang problem ya. Iya. Sekarang kita memiliki hampir lebih dari hampir mau mendekati 2 juta. Iya. 2 juta masa tunggu calon jamaah haji yang tunggu. Ada yang mulai dari 13 tahun, ada sampai dengan 40 tahun. Sampai dengan 40 tahun. Tergantung jumlah penduduk yang ada di wilayah masing-masing. Dan kuotanya juga berbeda. Karena diberikan pemerintah Saudi 211.000 itu tidak dibagi rata, tapi berdasarkan jumlah penduduk muslim yang ada di provinsi. Dan ini kuota provinsi, bukan kuota kabupaten kota. Jadi kuotanya kuota provinsi. Dan karena itu ada rumusnya, ada formulasinya. Tentu ini kurang. Ya, tentu kurang. Bahkan DKI Jakarta kita aja masa tunggunya sudah lebih dari 20 tahun. Dan karena itu di Sulawesi Utara sudah 16 tahun. Jadi udah cukup lama. Nah, bagaimana caranya? Pemerintah tetap membuka. Ya karena memang tidak bisa di moratorium pendaftaran ini. Karena memang toh kalau juga di moratorium, maka akan ada sekitar 8 tahun orang tidak mendaftar. Baru memberangkatkan dulu ini masa tunggu 1,7 juta ini, hampir 1,2 juta ini harus diberangkatkan. 8 tahun kita, sampai 9 tahun nggak ada pendaftaran. Dalam pengertian bahwa ada beberapa daerah yang kalau sudah habis kuotanya, dia nggak ada pemberangkatan haji. Ya, sehingga ada beberapa daerah yang pendek masa tunggunya. Kalau udah berangkat semua, maka dia nggak bisa memberangkatkan haji. Jadi karena itulah ini memang dibuka. Karena orang mau mendaftar haji nggak ada masalah. Sampai kapanpun ya dia mau mendaftar haji. Sebab kalau nggak mendaftar sekarang, ya mungkin dia akan lama lagi masa tunggunya. Ya, kalau kemudian pemerintah Saudi bisa menerima 17 juta calon jemaah haji di dunia, maka Indonesia tidak ada lagi masa tunggu. Karena memang daya dukung untuk hotel dan daya dukung untuk tempat ibadah Masjidil Haram, 2 Masjid Haramain ini, Madinah sudah mampu sampai 16-17 juta sebetulnya. Cuman karena setelah tahun 2020 sudah selesai renovasi besar-besaran Makkah dengan berdirinya 1.000 hotel dan sebagainya. Tapi pemerintah Saudi masih tetap dengan angka hampir 5 juta. Belum nambah, dibatasi seluruhnya. Kenapa? Karena pemerintah Saudi itu juga memikirkan soal keamanan nasional. Betul. 17 juta orang masuk di negaranya. Kalau misalnya, jangan kan dulu, di sekarang 5 juta masuk. Bagaimana sistem sanitasinya? Bagaimana sistem kesehatannya? Bagaimana mengatur arus manusia di sana? Betul. Ketika berada misalnya di kota Makkah 3 hari menjelang Arafah, semua 5 juta ini harus masuk di Makkah untuk memulai perjalanan ke Arafah. Kan harus ke Makkah 3 hari sebelumnya. Bayangkan mengatur arus sistem manusianya, mengatur segala macam keperluan kesehatan dan sebagainya. Ya, coba bayangkan kalau ada satu manusia yang masuk ke sana membawa 1 botol virus, itu habis 1 kota Makkah. Pasti. 1 botol saja virus disebarkan itu habis.
Jadi keamanan itu harus diperketat. Mereka juga sudah punya pengalaman beberapa tahun 79 ada kudeta Masjidil Haram, ya kemudian dengan senjata oleh kelompok-kelompok yang berasal dari negara tertentu. Dan ini pengalaman dan banyak kejahatan-kejahatan pribadi yang terjadi juga di sana dari oknum-oknum. Sehingga ini harus dipikirkan semuanya. Termasuk tentu mereka juga menjaga fikih peribadatan di sana. Nah, semua ini memang dipikirkan oleh pemerintah Saudi. Nah, kita Indonesia ketika mendapat kuota, nah bagaimana kita mengatur regulasinya ini agar betul-betul sejalan dengan yang mendaftar, yang berangkat. Nah, ini udah jalan. Jadi nggak ada lagi yang tidak masih daftar tunggu lama kemudian diloncat. Udah nggak bisa lagi karena diawasi oleh KPK, diawasi oleh inspektorat, diawasi oleh Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia juga mengawasinya. Turut mengawasi, memberikan dukungan, support dan membantu mempermudah pelaksanaan haji. Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia baik di daerah maupun yang ada di nasional, di pusat. Seperti itu. Dan ini ya kita berharap, dan ini kan panggilan. Haji ini panggilan. Kadang udah mendaftar, ya tiba-tiba ada meninggal, sakit, ya tidak jadi berangkat karena keperluan lain, ya dan mengundurkan diri karena sebab-sebab tertentu. Nah, sehingga setiap tahun di akhir menjelang pemberangkatan hampir 2000-an lebih itu seluruh Indonesia yang sudah harus berangkat tidak berangkat karena 4 hal ini. Nah, ini jadi diganti. Secara automatically dia naik yang lain, terus naik mengisi daftar tunggu yang ada. Jadi nggak bisa kita main-main. Kementerian agama di wilayah nggak mungkin melakukan merubah. Semua tersiskohat di pusat dan betul-betul teratur dengan baik. Sehingga ya saya melihat bahwa haji sudah baik sebetulnya. Karena kita sangat teratur di luar negeri. Kita sangat teratur di sana, kita paling rapi, kita paling taat, sehingga tapi juga paling banyak kita paling banyak belanja di sana. Jadi sumbangsi devisa untuk Saudi dari Indonesia itu besar sekali. Karena orang Indonesia juga di samping teratur baik tapi suka belanja juga. Tapi sudah bagus yang diatur oleh pemerintah. Tentu kita pembenahan terus melakukan mulai dari proses perjalanan ibadah haji, mulai dari bagaimana mengatur kesehatan jamaah haji, mengatur makanan jamaah haji, mengatur keamanan jamaah haji, supaya jamaah haji tidak tersesat kemana. Kemudian kan ini harus kita jaga sampai dengan kepulangan. Mereka harus aman, nyaman, kemudian juga mereka khusyuk melaksanakan ibadah haji, bagaimana pemerintah mengatur manasik haji bisa teratur dengan baik. Dan ini kerjasama dengan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Satu-satunya organisasi yang menaungi jamaah haji mulai dari sejak berangkat sampai dengan kepulangan untuk menjaga kemabruran haji sepanjang hayat. Saya kira itu. Nah, Kak Aja, ini menarik sekali bahwa banyak sekali concern Kak Aja dalam isu-isu daerah maupun isu nasional. Bahkan saya pernah membaca juga nih Kak Aja di artikel bahwa Kak Aja disebut sebagai properti publik. Jadi tentu saja ini tidak merujuk kepada sebuah objek, tapi ada amanah yang Kak Ja sudah emban. Bagaimana Kak Ja mengartikan istilah tersebut? Ya memang ini sudah istilah baru ya, istilah yang tren ya, properti publik. Saya kira sama saja. Ini soal istilah. Tugas kita kan memang untuk menerima masukan. Betul. Dan kemudian mengaspirasikan. Kalau kita dari awal juga begitu, dari masih di Dewan. Nah sekarang DPD ini adalah representatif daerah. Ya, kita ini orang daerah yang ada di pusat, gitu loh. Iya. Ya, kalau DPR orang pusat ada di daerah, kita orang daerah yang memang ke pusat. Iya. Ya, dan ini memang adalah hasil dari amandemen. Ya, dan ini adalah bagian daripada keinginan dulu semangat perubahan yang melahirkan beberapa permesta. Permesta itu dulu kan menginginkan 3 hal. Iya. Otonomisasi. Kemudian pembagian keuangan pusat dan daerah, dan ketiga ada perwakilan parlemen daerah di Jakarta, di pusat. Ini yang diminta, makanya seluruh orang permesta itu kemarin nggak dihukum oleh Bung Karno, karena mereka tidak ingin disintegritas, mereka hanya ingin daerah itu betul-betul diperhatikan oleh pusat. Jadi ada pembagian keuangan pusat dan daerah, ada kemudian otonomisasi untuk daerah, dan kemudian ada parlemen daerah di pusat. Ini di zaman reformasi disetujui semuanya.
Betul. Keluarlah undang-undang tentang pemerintahan daerah, keluarlah undang-undang otonomi, keluarlah kemudian lembaga Dewan Perwakilan Daerah, dan kemudian ini sudah ada sejak Sumpah Pemuda. Nah, ini semangat dari Sumpah Pemuda sebetulnya, daerah betul-betul, karena kita memang tadinya hampir menjadi federasi. Kita daerah-daerah dari Nusantara, raja-raja kemudian menyerahkan kewilayahannya, menyerahkan tanah kekuasaannya kepada Republik. NKRI. Nah, karena itu daerah harus kita tumbuhkan. Kalau daerah sejahtera, daerah maju, negeri ini makmur. Betul. Gitu. Negeri ini makmur. Kenapa? Sumber daya alam. Ya. Karena kita kaya. Sumber daya manusia ada di daerah. Betul. Jakarta hanya punya gedung-gedung. Jakarta adalah etalase. Dari daerah masuk ke sana semua kan. Ya. Jakarta adalah regulasi. Gitu. Jakarta tidak punya duren, hutan duren. Jakarta tidak punya tambang emas. Jakarta tidak punya tambang gas, tidak punya tambang batu bara. Jakarta tidak punya hortikultura, kebun hortikultura, semua ada di daerah. Nah, karena itu masyarakat daerah disejahterakan, gitu. Regulasinya harus kita buat, ya, sehingga betul-betul inilah yang disebut dengan kita ini menjadi bagian representasi daerah. Dan harus kita perjuangkan ke pusat. Harus kita perjuangkan dan memang kita lihat juga hampir semua pemimpin-pemimpin yang ada di Jakarta juga, mereka itu ada sebagian dari daerah. Dari hasil perjuangan ada di daerah. Betul. Dan karena itulah daerah harus maju, harus kuat. Sumber daya alamnya juga harus dikelola dengan benar, dengan baik, ya, sehingga tidak semua tersedot ke Jakarta. Ya. Kita harus bagaimana supaya ada keseimbangan peredaran uang, ya, peningkatan pendapatan, kualitas hidup masyarakat, kualitas pendidikannya, kualitas kesehatannya, daerah, itu harus kita pikirkan. Nah, sebagai wakil mereka, tentu ini harus menjadi amanah. Yang harus kita jaga, harus kita perjuangkan, harus menjadi representatif. Inilah yang kemudian oleh masyarakat disebut sebagai properti publik. Properti publik. Kita ini, saya pikir, ya itu sudah merupakan automatically yang harus kita lakukan, menjadi bagian dari amanah yang mewakili masyarakat yang dipilih di dalam pemilu yang sah. Saya kira itu. Luar biasa Kak Ja. Sobat Senator, ini merupakan perbincangan luar biasa dari awal Kak Ja meniti karir politik di daerah hingga sampai ke pusat saat ini. Terakhir Kak Ja, apa yang ingin Kak Ja sampaikan kepada Sobat Senator nantinya yang menyaksikan video ini? Mungkin Kak Ja bisa jelaskan kepada Sobat Senator. Silakan Kak Ja. Ya, kepada sahabat-sahabat Senator yang sangat gigih memperjuangkan kepentingan daerah kita di seluruh Indonesia, terus menjaga integritas, terus kita berjuang, terus kita meningkatkan kualitas masyarakat daerah, dan terus kita menjadi bagian dari masyarakat daerah yang menjaga semangat dan persaudaraan kebersamaan kita sebagai warga negara Indonesia dalam NKRI. Betul-betul kita menjadikan daerah yang maju, yang sejahtera dan makmur, sehingga Indonesia menjadi negara yang kuat. Indonesia menjadi bagian yang utuh, yang betul-betul tidak terpisahkan dengan daerah-daerah yang membangun kualitas hidup masyarakat Indonesia. Semoga tetap sehat teman-teman senator dan tetap peduli kepada perjuangan masyarakat yang ada di daerah. Itu saja. Luar biasa Kak Ja. Berarti tagline-nya daerah maju Indonesia unggul ya. Luar biasa. Kak Ja, terima kasih banyak sudah berbagi dengan saya, dengan Sobat Senator mengenai pengalaman Kak Ja dari awal daerah sampai ke pusat, aktif memperjuangkan aspirasi terutama dari Sulawesi Utara masuk ke tingkat nasional. Terima kasih, semoga Kak Ja sehat selalu. Dan tentunya untuk Sobat Senator, jangan lupa untuk saksikan selalu konten podcast DPD RI. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan juga aktifkan lonceng notifikasi untuk dapatkan informasi seputar DPD RI dan juga Kesekretariatan Jenderal DPD RI. Saya Juan dan saya Jafar Al-Katiri. Mantap, luar biasa. 1, 2, 3, salam dari daerah. Salam daerah untuk Indonesia.